Sesuai dengan kontrak perkuliahan yang telah kita sepakati, maka pada kesempatan ini kita belajar pokok bahasan strategi kewirausahaan kesehatan. Nah, strategi kewirausahaan baik umum maupun kesehatan itu pada prinsipnya sama, bidang usahanya yang membedakan dan ada ciri-ciri tertentu yang sedikit berbeda, tetapi secara prinsip sama ya. Nah, pengantar. Jumlah penduduk Indonesia yang besar merupakan aset yang dapat dijadikan sebagai salah satu kekuatan dalam menghadapi persaingan global. Ya, jumlah penduduk besar kalau berkualitas tentu akan menguntungkan bagi perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama untuk pertumbuhan ekonomi ya. Peluang sumber daya manusia Indonesia untuk menjadi pegawai negeri atau karyawan swasta sangat terbatas. Sebaliknya, peluang untuk berwirausaha masih cukup terbuka lebar ya. Karena dalam suatu populasi negara seperti Indonesia, minimal pengusaha itu 1,5% ya. Nah, sekarang pengusaha atau orang yang berwirausaha itu masih kisarannya sekitar 0,6% ya. Nah, seseorang yang berhasil berwirausaha berarti mereka berhasil menciptakan kesempatan berkarya bagi dirinya sendiri dan orang lain. Mereka berhasil memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dan nasional. Nah, strategi atau langkah-langkah yang diperlukan untuk mengembangkan kemampuan berwirausaha adalah yang pertama itu mengenal diri sendiri dalam kelompok. Nah, langkah bahagianya seseorang jika berhasil mengenali dirinya. Karena dengan demikian, ia akan menemukan kebenaran tentang dirinya. Temuan ini sangat berarti bagi kehidupannya. Pertama, dengan menemukan kebenaran ini, ia akan makin dekat dengan kebenaran. Kedua, dengan berbekal kebenaran ini, ia akan berhasil mengembangkan dirinya secara tepat. Khususnya berkaitan dengan berani berwirausaha. Ketiga, khusus bagi wirausaha, pengenalan diri merupakan modal awal untuk dapat mengenali lingkungan, melihat peluang bisnis, dan mengerahkan sumber daya untuk meraih peluang bisnis yang ada tersebut. Syarat mutlak untuk menemukan kebenaran mengenai diri sendiri adalah kerendahan hati. Mau menerima kenyataan mengenai dirinya seperti apa adanya untuk terus dikembangkan sesuai dengan potensinya. Yang kedua, dengan mengenali lingkungan. Lingkungan usaha meliputi pelanggan, pesaing, pemasok, dan pendukung. Pelanggan merupakan lingkungan usaha yang paling utama yang harus mendapatkan perhatian dari seorang wirausaha. Tidak salah jika sebagian orang berpendapat atau mengatakan yang menyebutkan bahwa bisnis itu dimulai dari pasar. Wirausaha itu dimulai dari pasar. Melihat adanya pasar atau kita berbicara dengan banyak orang menemukan ide. Ya, adanya pelanggan atau konsumen. Tanpa adanya pelanggan atau konsumen, seorang wirausaha tidak dapat berbisnis. Mutlak ini ya, ada wirausaha, ada pelanggan. Tanpa pesaing, orang masih dapat berbisnis. Ya, walaupun namanya monopoli. Tanpa pemasok pun masih mungkin berbisnis atau berwirausaha. Jika dari hulu, proses ditangani sendiri. Ya, semuanya serba sendiri. Nah, manajemen kewirausahaan. Manajemen kewirausahaan menyangkut semua kekuatan perusahaan yang menjamin bahwa usahanya betul-betul eksis, dapat dijalankan, berkembang. Suatu usaha baru ingin berhasil, maka wirausaha harus memiliki 4 kompetensi. Di antaranya, 1, fokus pada pasar, bukan pada teknologi. Ya, teknologi itu nomor 2. Yang pertama itulah pasar. Bagaimana kita bisa memasarkan hasil dari produk wirausaha kita.
Yang kedua, buat ramalan pendanaan untuk menghindari tidak terbiayainya perusahaan atau kegiatan wirausaha. Ya, perkirakan berapa dana yang dibutuhkan untuk wirausaha tersebut. 3. Bangun tim manajemen. Bukan menonjolkan perorangan. Not one person show. Ini kalau berkelompok lebih mudah daripada sendiri. 4. Beri peran tertentu, khusus bagi wirausaha penuh. Manajemen kewirausahaan menyangkut lingkungan internal perusahaan, keputusan-keputusan taktis. Maka strategi kewirausahaan menyangkut kesesuaian, kemampuan internal, dan aktivitas perusahaan dengan lingkungan eksternal. Perusahaan harus bersaing dengan menggunakan keputusan-keputusan strategis. Jadi keputusan yang menguntungkan untuk keuntungan maupun perkembangan perusahaan itu sendiri. Nah, strategi usaha. Dalam melakukan strategi usahanya, wirausaha biasanya menggunakan satu strategi atau keseluruhan dari 4 strategi yang ada berikut ini. 1. Berada pertama di pasar dengan produk dan jasa baru. Ya, kalau bisa itu yang pertama dan jasa baru. Kalau itu penting dan berguna bagi masyarakat, tentu ini menarik dan pasti dibeli. 2. Posisikan produk dan jasa baru tersebut pada relung pasar, niche market, yang tidak terlayani. Ya, kalau bisa produk dan jasa kita jual itu yang selama ini tidak terlayani, sehingga akan menguntungkan bagi seorang wirausaha atau kelompok wirausaha. 3. Fokuskan barang dan jasa pada relung yang kecil tapi bisa bertahan. Jangan berpikir yang besar tapi tidak bisa bertahan. Kecil tapi terus berjalan, berkembang, bertahan, eksis. 4. Mengubah karakteristik produk, pasar, atau industri. Jangan monoton. Harus ada kreativitas untuk merubah produk yang ada, ya, sesuai dengan perkembangan atau dinamika pasar atau konsumen. Nah, strategi ini menciptakan inovasi dengan cara berikut. Menciptakan manfaat, tentu kalau tadi ada inovasi, pasti makin bermanfaat. 2. Meningkatkan nilai inovasi. Ya, makin merangsang konsumen untuk membeli. 3. Beradaptasi dengan lingkungan sosial ekonomi pelanggan. Nah, ini juga kebutuhan pelanggan makin meningkat, ya, makin ingin beragam, bervariasi. Yang keempat, menyajikan apa yang dianggap bernilai oleh pelanggan, ya. Jadi menyajikan apa yang dianggap bernilai oleh pelanggan. Yang tadinya bernilai, kalau tetap monoton, lama-kelamaan bisa jadi dianggap tidak bernilai. Yang kelima, dengan demikian maka perusahaan dapat bersaing apabila secara konsisten dan berkesinambungan memperbaiki produk, barang, dan jasa atau prosesnya. Nah, pada umumnya perusahaan kecil yang berhasil secara berkesinambungan dan dapat bersaing secara unggul memiliki keunggulan dalam bidang teknik, produk yang unik, dan memiliki cakupan distribusi geografis pasar yang terbatas. Ada beberapa keputusan strategis yang diperlukan dalam kondisi pertumbuhan, yaitu 1. Perubahan produk, barang, dan jasa. Hal ini menyangkut pertanyaan, produk dan jasa baru apa yang diinginkan oleh pelanggan? Apakah perubahan kebutuhan mereka dapat ditentukan? 2. Strategi yang menyangkut penetrasi pasar, ekspansi pasar, diversifikasi produk dan jasa, integrasi regional, atau ekspansi usaha. Nah, ini menyangkut pertanyaan, bagaimana pasar dapat dicapai? Bagaimana posisi strategis perusahaan atau wirausaha harus diperbaiki? Peluang mana yang akan diambil? Nah, 3 kemampuan untuk memperoleh modal investasi dalam rangka penelitian dan pengembangan, proses produksi dan penggantian peralatan, dan dalam rangka penambahan sumber daya manusia.
Hal ini menyangkut pertanyaan berapa modal yang diperlukan untuk investasi tersebut dan dari mana sumbernya. Yang keempat, analisis sumber daya manusia, sehingga memiliki keterampilan yang unik untuk mengimplementasikan strategi. Pertanyaannya adalah, bagaimana sumber daya manusia itu akan dikembangkan supaya perusahaan, wirausaha yang kita miliki sukses di pasaran. Nah, analisis pesaing baik yang ada maupun yang potensial. Untuk memantapkan strategi bersaing, keputusannya harus berdasarkan perilaku, sumber daya, dan komitmen yang dimiliki pesaing di masa lalu. Apakah pesaing akan menanggapi strategi yang kita terapkan? Kemampuan dan perencanaan apa yang diperlukan untuk mengantisipasi pesaing? Nah, itu yang nomor 5 ya. Dan yang nomor 6 adalah kemampuan untuk menopang keunggulan strategi perusahaan atau kewirausahaan dan untuk memodifikasi strategi dalam menghadapi perubahan permintaan pelanggan dan perilaku strategi persaingan baru. Apakah perusahaan akan selalu mempertahankannya? Ya, yang ketujuh, ketentuan harga barang atau jasa untuk jangka pendek dan jangka panjang. Apakah keputusan penentuan harga sudah dibandingkan dengan strategi lain? Apakah analisis elastisitas permintaan untuk setiap pasar sudah dipahami? Nah, ini perlu dibanding agar produk barang yang kita punya untuk dijual itu lebih mahal daripada yang lain dengan kualitas yang sama. Nah, ini akan merugikan kita ya. Jadi perlu ada perbandingan yang rasional. Yang kedelapan, interaksi perusahaan dengan masyarakat luas. Apakah ada aksi strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat? Nomor 9, pengaruh pertumbuhan perusahaan yang cepat terhadap aliran kas. Apakah pertumbuhan perusahaan, kewirausahaan menimbulkan masalah likuiditas? Likuiditas itu artinya uang yang ada ya. Nah, strategi bagi pemimpin pasar. Apabila perusahaan telah memiliki peluang pasar yang besar, seperti pada masa pertumbuhan, maka strateginya adalah 1. Bersikap menyerang dan agresif untuk mempertahankan pangsa pasar. Wirausaha harus siap memperbaiki strategi bersaingnya agar tetap dapat mempertahankan reputasi terbaik di mata pelanggan. 2. Bersikap bertahan dan tidak terlalu agresif. Dalam posisi ini, setiap departemen secara efektif menemukan keunggulan bersaing dan secara bertahap dapat membangun hambatan masuk ke segmen pasar yang dipilih untuk bersaing. 3. Tidak boleh ada anggapan bahwa perusahaan yang berhasil tidak memiliki tantangan. Ini salah ya. Perusahaan yang berhasil itu adalah karena memiliki tantangan. Ada berbagai tantangan yang bisa dihadapi dan dirubah menjadi peluang. Perusahaan yang pasif mempertahankan pasarnya akan selalu mengundang pesaing untuk memasuki pasar. Kegagalan dalam mempertahankan strategi akan memperlemah perusahaan dalam menanggapi serangan dan pesaing. Bila demikian, maka pesaing akan menjadi pemimpin pasar, market leader yang baru. Nah, strategi bagi bukan pemimpin pasar. Perusahaan atau usaha yang memasuki tahap pertumbuhan yang memiliki posisi kuat, bukan market leader di pasar, memiliki strategi tertentu. 1. Secara agresif menggunakan kompetensi terbaiknya untuk meraih peluang pasar sehingga tidak tertandingi oleh pesaing. Wirausaha harus memposisikan dirinya dalam segmen pasar kecil sebagai pemain yang paling dominan. Wirausaha membangun dan mempertahankan hubungan secara terbuka dengan para pelanggannya. Dalam hal ini, wirausaha jarang mengabaikan peluang dan selalu memperkuat hubungan melalui pelayanan yang istimewa dan atas kebutuhan pelanggan. Nomor 2, mengembangkan strategi sebagai follower leader. Dalam kondisi ekonomi yang baik, perusahaan yang mengikuti strategi ini bisa berhasil. Ancaman untuk strategi ini adalah jika pelanggan tidak lagi memandang perusahaan pemasok sebagai pilihan pertama. Selain itu, pasar dengan produk dan jasa sejenis, undifferentiated,
bukanlah pasar yang menarik untuk persaingan. Nah, demikianlah pembahasan untuk strategi kewirausahaan pada umumnya maupun dalam bidang kesehatan. Semoga materi ini dapat dipahami. Silakan berikan pendapat dan baca materinya lebih jauh tentang strategi kewirausahaan agar makin memahami dan bisa didiskusikan dengan teman-temannya. Nah, kalau toh sudah didiskusikan juga ada hal-hal yang tidak bisa dipahami, silakan tanyakan kepada saya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.